suruh senantiasa memperbaharui iman yang ada dalam diri kita. Nah, ternyata bagaimana cara tajdid, cara memperbaharui iman kita, Rasulullah bilang, yaitu aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi kita disuruh memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah nisful mizan, membaca subhanallah separuh daripada timbangan. Walhamdulillahi tamla'uhu, kemudian membaca alhamdulillah memenuhi itu timbangan. Wala ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun, dan ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada bagi kalimat itu selain Allah hijab. Jadi kalau kita udah baca kalimat la ilaha illallah, enggak ada lagi hijab antara kita dengan Allah. Ya, hijab itu artinya dinding penghalang. Sehingga orang udah deket banget dah kalau udah membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya ini menjadi satu zikiran setiap thariqah. Yang saya sampaikan itu thariqah yang mu'tabarah, yaitu semuanya yang mengajarkan untuk zikir, dan zikirnya itu diantaranya kalimat la ilaha illallah. Makanya kita bisa lihat tuh, ya thariqah mana saja itu pasti memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi otomatis Bapak Saudara, kalau kita selalu membaca kalimat la ilaha illallah, itu merupakan satu jalan supaya kita dekat dengan Allah. Ya, kita dekat dengan Allah. Makanya saya sampaikan pada saat yang lalu, ketika Abuya Dumyati ditanya, ya thariqahnya Buya Dumyati apa? Ternyata Abuya Dumyati itu thariqahnya ngaji. Sebab dengan ngaji dikenal dengan Allah. Nah otomatis ya tidak lepas dari membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi ini kalimat-kalimat yang sangat bagus. Subhanallah, ya alhamdulillah, la ilaha illallah, itu zikir semuanya. Kalau subhanallah itu katanya bisa ya separuh timbangan di situ. Kalau kita udah baca alhamdulillah, timbangan kita penuh semuanya. Ya, jadi kalau udah subhanallah sama alhamdulillah, berarti timbangan kebaikannya udah penuh. Nah sekarang dibaca kalimat la ilaha illallah, udah semakin dekat dia dengan Allah. Sehingga tidak ada hijab, nggak ada dinding penghalang antara orang tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya wa waroda, dan telah datang keterangan hadis, anna amudan min nurin waqifun baina yadayillah, sesungguhnya tiang dari nur, ada satu tiang, ya, itu menurut hadis Nabi, tiang itu terbuat dari cahaya, itu berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tegak berdiri di hadapan Allah, tiang tersebut terbuat dari cahaya. Fa'idza qalal qailu, maka apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, ihtazza zalikal amudu, maka ya tiang tersebut goyang, bergerak-gerak. Tadinya tuh tiang diam saja, tegak berdiri di hadapan Allah. Nah kalau ada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka tiang itu akan bergerak-gerak. Wa yaqulullahu ta'ala lahu, maka Allah berfirman kepada tiang tersebut, uskun, diamlah kamu. Fa yaqulu, maka berkata tiang tersebut, kaifa askunu, bagaimana saya bisa diam, walam tagbir liqailiha, sementara engkau belum mengampunkan kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kata tiang, ya Allah, bagaimana saya mau diam, ya sementara orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah belum kau ampunkan. Jadi kata nih tiang, kalau kau ampunkan itu orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, saya baru diam dah. Itu kata tiang begitu. Jadi itu tiang kalau ada orang baca kalimat la ilaha illallah goyang terus. Nah ini Allah bilang diam,
Kata tiang ini, ya Allah, gimana saya mau diam? Ya, kalau orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah belum kau ampunkan. Lalu apa jawaban Allah? Wa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ghafartu lahu. Sungguh saya udah ampunkan dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuh, dikasih tahu sama tuh tiang. Ya, saya udah ampunkan tuh hamba-hamba saya yang membaca kalimat la ilaha illallah. Baru itu tiang diem. Ya, itu begitu. Makanya orang kalau baca kalimat la ilaha illallah, salah satu fungsinya apa? Dosanya diampunin. Dan ini hadisnya nggak satu Bapak Saudara, banyak. Keterangan-keterangan dari hadis Nabi banyak banget. Bahkan di dalam hadis yang lain diumpamakan tuh seperti pohon punya daun. Daunnya udah pada kering. Kemudian ditiup sama angin pada rontok. Begitulah dosa orang-orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan ya dia baca mengharap ridho Allah, rontok dosa-dosanya, habis dosa-dosanya. Tuh manfaat orang baca kalimat la ilaha illallah. Nah makanya aksiru, perbanyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal 100 mah udah harus dibaca. Ya, kalau udah 100, insya Allah udah tinggal kesananya tergantung kemampuan kita. Tapi kalau sehari semalam kurang dari 100, namanya bulan banyak. Ya, kalau udah 100, ya itu namanya kita tahap belajar, lah lumayan. Tapi terus dilanjutin. Ya, baca kalimat la ilaha illallah. Kalau memang kita mampu ya 1000. Kalau belum mampu minimal 100 dulu dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimatnya Masya Allah benar-benar ya, sampai-sampai tiang yang terbuat dari cahaya yang Allah buat tuh dari cahaya, dia ada di hadapan Allah berdiri tegak. Nah kalau ada orang baca kalimat la ilaha illallah, tiang itu terus bergerak, ihtazza, bergerak-gerak terus. Ya, nggak bisa diam. Allah suruh diam. Lalu kata tuh tiang, kalau kau belum ampunkan dosa hambamu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana saya bisa diam? Kagak bisa. Allah jawab, qad ghafartu, sungguh saya sudah mengampunkan dosa dan kesalahan orang tersebut. Baru tiang itu diam. Nah inilah manfaat membaca kalimat la ilaha illallah. Itu kalau daun-daun yang udah kering ditiup angin kan rontok semuanya. Ya, rontok semuanya. Nah begitulah dosa kita, rontok semuanya, satu pun nggak ada yang tertinggal. Tapi syaratnya baca kalimat la ilaha illallah benar-benar liwajhillah. Ya, untuk berharap mencari keridhaan Allah. Makanya wiridan kita kadang-kadang habis sholat ya minimal baca la ilaha illallah 33 kali. Ada yang baca 50 kali, ada yang baca 100 kali, bahkan bisa lebih. Ya itu, pokoknya kita biasakan lah. Biasakan. Ya itu, subhanallah, alhamdulillah. Terus apa lagi? Allahu Akbar. Nanti disempurnakan dengan la ilaha illallah. Gitu, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita tutup biasanya dengan tahlil la ilaha illallah. Makanya kalau kita ada orang meninggal, kita selalu suruh baca tahlil. Karena fungsi tahlil itu begitu. Ya, mengampunkan dosa-dosa. Ya, apalagi kalau bisa hatam tahlil. Hatam tahlil itu 100.000. Ya, 100.000 kita baca. Nanti kita hadiahkan kepada orang yang udah meninggal dunia. Masya Allah, besar manfaatnya. Ya, jadi ada tuh doa khusus, doa hatam tahlil. Ya, nah itu. Jadi ada yang ngamalin tuh baca hatam tahlil. Ya, begitu. Jadi kalau ditanya hatam tahlil berapa? 100.000. Ya, artinya kagak mesti ya sesaat kita baca, nggak apa-apa dikredit. Ya, kita tulis aja sehari berapa? Sehari 10.000, sehari 1.000. Ya kalau sehari 1.000 ya sampai 100 hari baru 100.000. Ya kalau seharinya 10.000
ya lebih cepat lagi. Tergantung kemampuan kita. Tapi kalau udah kita hitungannya 100.000, berarti kita udah bisa hatmul tahlil, hatam tahlil. Itu kalau kita bisa hatam tahlil, kita buat diri kita boleh, buat nanti kita hadiahkan ya orang-orang yang kita cintai siapa aja. Nah itu boleh. Ya, itu udah di beberapa kitab saya baca tuh Bapak Saudara, banyak orang yang sudah menguji cobakan. Orang-orang diberikan kasyaf sama Allah. Ya, ada orang, ya Allah, dia diimpikan itu orang nggak baik. Ya, dapat siksaan di dalam kubur. Kemudian dia hadiahkan hatam tahlil. Akhirnya ya setelah dihadiahkan ya dimimpi lagi Allah kasih ya ampunan. Yang tadinya tempatnya di tempat yang kurang baik akhirnya jadi baik. Tuh begitu. Nanti ada lagi hatam kulhu suratul ikhlas. Ya, itu termasuk ya kalimat-kalimat yang baik yang bisa dihadiahkan buat siapa aja. Nah, begitu Bapak Saudara. Makanya di situ rahasianya kemata orang-orang tua kita dulu, kalau ada orang meninggal dunia itu perlu dibacakan doa-doa tiap malam. Malam pertama apalagi. Makanya ada sholat hadiah. Sholat hadiah itu ada. Ya, kalau keluarga kita, orang-orang kita cintai meninggal dunia, itu perlu dibantu saat-saat hari-hari pertama itu, Masya Allah. Ya, makanya ada sholat hadiah. Ya, nanti kalau kita baca kitabnya ketemu nanti ada sholat hadiah. Nanti kita akan lihat, ada baca. Itu sholat hadiah penting. Ya, buat siapa? Buat orang yang baru meninggal. Ya, baru meninggal. Itu kita sholat, ya hadiah buat almarhum atau almarhumah yang baru meninggal dunia. Masya Allah. Itu penting. Karena memang kondisi orang yang baru meninggal dunia itu perlu banyak pertolongan. Gitu. Harus pertolongan. Ya, makanya ada tahlil malam pertama, malam kedua sampai malam ketujuh. Itu saat-saat yang penting. Ya, itu banyak hadisnya, Pak. Kalau kita ngaji banyak kita ketemu hadis-hadisnya. Ada malam 14, ada malam 40. Itu dalam rangka apa? Hadiah. Sholat hadiah secara khusus ada. Ya, kalau kita baca kitabnya nanti di Nihayatuz Zain ada, di kitab-kitab lainnya nanti kita ketemu. Ya, nah ini. Jadi itulah fungsinya. Ya, kalimat la ilaha illallah fungsinya ya diampunkan sama Allah orang yang sudah membaca kalimat tersebut. Wa warada aidan, dan ada juga keterangan hadis annal abda idza qala la ilaha illallah, ya apabila ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lam tamurra la ilaha illallah ala sayatin fi sahifatin, tidaklah lewat kalimat la ilaha illallah atas satu perbuatan dosa di satu tulisan, illa mahatha, kecuali dihapuskan itu dosa-dosanya, hatta tajida hasanatan, sehingga dia akan menemukannya semuanya kebaikan-kebaikan. Fataskunu ila janbiha, maka menjadi tenang sampai ke lambungnya, sisinya. Tuh, jadi nggak ada sohifah, tulisan-tulisan nanti yang masih penuh dengan tulisan-tulisan yang tidak baik. Kalau ya itu dia selalu membaca kalimat la ilaha illallah, terhapus semuanya. Ya itu. Jadi kalau udah dilewatin dengan kalimat la ilaha illallah, maka sahifah, buku-buku catatannya itu akan baik semuanya. Karena kalau kata kita sekarang udah dihapus, udah ada alat penghapusnya tip X. Ini banyak orang di sini tulisannya amal-amal jeleknya. Nah kalau dia memperbanyak kalimat la ilaha illallah, itu yang jelek-jelek kehapus semuanya. Ya, di tip X semuanya. Sehingga yang ada amal kebaikan semuanya, hasanah, hasanah, hasanah semuanya. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Itu fungsi kalimat la ilaha illallah sampai seperti itu. Wa warada aidan, dan telah datang juga keterangan hadis anna laukanatis samawatus sab'u, kalau seandainya ada 7 lapis langit, wal ardunas sab'u, dan 7 lapis bumi. Jadi langit ada 7 lapis Allah ciptakan, bumi juga ada 7 lapis Allah ciptakan. Wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya.
Kapatin, di dalam satu daun timbangan. Yang namanya langit sama bumi beserta isinya kan banyak banget tuh. Kalau dihitung beratnya, berapa beratnya? Ya, bumi sama langit sama isinya, ya, ditaruh di satu daun timbangan. Wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kapatin, di dalam daun timbangan yang lain. La rajjahat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah itu memenangkan, lebih berat kebanding daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta dengan isinya. Contohnya begini dah, ini ada timbangan. Sini daun timbangan ini isinya bumi, langit sama isinya. Yang daun timbangan ini isinya kalimat la ilaha illallah, ditimbang. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Percaya enggak tuh? Iya percaya, karena ini hadis. Iya, karena ini hadis. La ilaha illallah itu cuma la ilaha illallah, ditaruh di satu timbangan. Kemudian langit, bumi sama isinya nih semuanya. Langit sama bumi sama isinya ditaruh di timbangan yang satu lagi. Diadu, mana yang lebih berat? Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Masya Allah. Itu istimewa banget kan? Kalimat la ilaha illallah berarti. Ya. Kita bayangkan aja Pak. Jangankan bumi sama langit. Ya. Beberapa benda-benda yang ada di bumi aja yang berat-berat banget itu. Ya Allah. Besi aja kan berat banget itu. Ya. Kalau 1 ton besi udah berat banget. Kita udah nggak bisa angkat. Ya. Ini kalimat la ilaha illallah. Begitu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Bumi sama isinya, langit sama isinya ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Itu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Ini Nabi yang menjelaskan. Ya. Ini hadis sahih. Ya, Nabi yang menjelaskan. Nah, ini artinya apa? Kalimat la ilaha illallah begitu istimewa, begitu mulia. Wa ma warada fi fadli hazil kalimati kasirun syahirun, dan sesuatu ya, yang datang fi fadli hazil kalimah, di dalam memberikan keterangan tentang kemuliaan kalimat ini, kasirun banyak, syahirun masyhur. Jadi terkait tentang kalimat la ilaha illallah, kemuliaannya, hadis-hadisnya begitu banyak, udah masyhur semuanya. Wal qasdu al isyaratu dunal istiqsoi, dan maksudnya itu isyarat, bukan membatasi. Jadi artinya kalau mau ditulis sama Al Habib Abdullah Al Haddad, ini hadis-hadis terkait tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah begitu banyak, susah untuk membatasinya. Sampai di mana enggak akan habis-habisnya, karena banyak hadis-hadis dan sudah masyhur yang menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah begitu mulianya. Ya, jadi makanya dibatasin di sini. Wayakfi, dan cukup fi ma'rifati fadhiha, di dalam mengenal keutamaan kalimat la ilaha illallah, annaha, bahwasanya al kalimatul lati yadkhulu bihal insan, kalimat yang masuk ya pada manusia fil islami, ya saat dimasuk Islam. Wa man khatamalahu indal mauti, dan juga termasuk akhir ya kalimat tersebut untuk orang-orang yang mau meninggal dunia. Ya faza, maka dia akan bahagia bis sa'adatil abadiyah, dengan kebahagiaan yang selama-lamanya. Allati la syaqawata ba'daha, yang tidak akan mendapatkan kecelakaan setelahnya, syaqawah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sebagai kalimat awal ketika orang mau dikategorikan sebagai orang Islam. Makanya kalau ada orang kafir Pak, mau masuk Islam, apa yang diucapkan? Syahadat la ilaha illallah ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Komplitnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat yang mesti dibaca kalau orang itu mau masuk Islam. Kalau belum baca itu, ia belum sah dikategorikan orang Islam.
Ya, jadi kalimat itu dulu dibaca. Sehingga gara-gara itu dia bisa bahagia selama-lamanya hidupnya. Ada orang nih Bapak Saudara, 70 tahun kafir. Tiba-tiba dapat taufik hidayah. Dapat taufik dan hidayah. Masuk Islam. Baca kalimat la ilaha illallah. Habis baca kalimat la ilaha illallah, dia meninggal. Belum sempat ibadah, meninggal dunia. Kira-kira tempatnya di mana? Di sorga. 70 tahun tuh habis terhapus. Ya, dengan ucapan la ilaha illallah. Tuh begitu. Begitu istimewa kalimat la ilaha illallah. Dengan sebab dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengharap ridho Allah, dia sadar dapat taufik, dapat hidayah, kemudian belum sempat ibadah, padahal 70 tahun hidupnya kafir, nggak pernah ibadah, tapi di akhir umurnya dia dapat taufik hidayah, baca kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Itu dosanya selama 70 tahun habis semuanya, terhapus dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Faz, hidupnya bahagia. Ya, selama-lamanya. Tuh begitu. Atau ada orang meninggal dunia, pada saat meninggal dunia diakhiri kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Faz, hidupnya bahagia selama-lamanya. Nah, itu yang dikatakan ya oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faza bis sa'adatil abadiyah allati la syaqawata. Ya, enggak ada syaqawah, celaka. Kan ada sa'adah, ada syaqawah. Ya, orang ini jadi sa'adah, enggak syaqawah. Ya, dengan sebab mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya jangan sekali-kali ya kita bilang orang baca la ilaha illallah jadi bid'ah. Ya, ente tahlil bid'ah. Lah bagaimana bid'ah? Orang tahlil baca kalimat la ilaha illallah jadi bid'ah. Orang kafir aja udah 70 tahun gara-gara baca kalimat la ilaha illallah meninggal dunia masuk surga. Masa? Ya, orang Islam gara-gara baca kalimat la ilaha illallah bid'ah jadi neraka. Di mana otaknya coba? Ya, itu begitu. Makanya Bapak Saudara jangan sembarangan. Kalau dikit-dikit ngomong bid'ah dolalah finnar. Orang tahlil finnar, tapi dikasih berkatnya dimakan. Ya. Ya Allah, jadi jangan begitu. Makanya ngaji. Ya, baca hadis-hadis yang benar 1 2 3 terus. Ya, ngaji terus. Ya, kalau kita ngaji entah ketemu. Gitu. Jadi wawasan kita tuh enggak sempit. Gitu. Jadi kalau bicara juga kagak mau nyalain mulu. Ini dikit-dikit mau nyalain mulu. Ya, jangan. Ya. Jadi ini penting. Jadi itu istimewanya kalimat la ilaha illallah. Orang kalau tahlil ngapain sih, kan baca la ilaha illallah. Ya, jadi enggak bolehnya di mana? Bid'ahnya di mana? Dolalahnya di mana? Tuh, kan begitu. Makanya lanjutin. Ini yang muda-muda, orang tuanya demen sama tahlil. Yang muda udah beda alirannya, akhirnya kagak tahlil, orang tuanya meninggal, banyak yang mau tahlil, disuruh pulang. Ya, nggak ada tahlil di sini. Ya, begitulah, kan kasihan. Jangan sampai begitu Bapak Saudara. Ya, orang-orang tua kita senang sama tahlil, jangan sampai anaknya anti tahlil. Tuh, makanya suruh pada ngaji. Ya, begitu. Ya, dan nyari guru juga yang benar. Ya, begitu. Jangan sampai nanti alirannya beda sama orang tuanya. Anaknya alirannya ini, orang tuanya alirannya ini. Kan kasihan, orang tuanya seneng banget tahlil, meninggal dunia enggak ditahlilin. Gara-gara anaknya beda alirannya. Tuh. Kan kasihan. Ya, jadi begitu, Bapak Saudara. Nah, ini orang yang udah bisa mengakhiri ya akhir hidupnya dengan membaca kalimat la ilaha illallah, atau dia masuk Islam gara-gara membaca kalimat la ilaha illallah, faza bis sa'adatil abadiyah. Tuh, maka dia akan bahagia ya, dengan kebahagiaan yang selama-lamanya. Allati la syaqawata ba'daha, yang tidak ada lagi celaka setelahnya. Insyaallah sa'adah, enggak syaqawah. Ya, itu karena ya, lafaz kalimat la ilaha illallah. Allahumma ya karim, ya Allah, zat
yang mulia. Nas'aluka antuhyana wa mitana wa tab'atsana ala qalli la ilaha illallah. Kita minta kepada Engkau ya Allah supaya Engkau hidupkan kami dan Engkau matikan kami dan Engkau bangkit kami atas ucapan la ilaha illallah. Itu kita berdoa. Nih doa ini ya disampaikan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad. Mudah-mudahan doanya mustajab. Beliau wali min auliyaillah. Ya diminta ya Allah, mudah-mudahan kita minta kepada Engkau ya Allah supaya kita semuanya dihidupkan dan dimatikan dan dibangkitkan ala qauli la ilaha illallah, atas ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita kalau baca la ilaha kan begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'asu insyaallah minal aminin. Kan begitu. Ya, jadi kalau kita baca tahlil selesai itu. Ya, pasti kita ucapkan begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita bilang kalimatu haqqin ya 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'asu insyaallah minal aminin. Sehingga kita hidup dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Pada saat kita meninggal dunia bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Pada saat kita dibangkitkan nanti dari kubur kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kita aman, dapat perlindungan dari Allah. Nah inilah doanya Al-Habib Abdul Al-Haddad juga begitu. Ya, jadi ya kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah, kita mati dengan kalimat la ilaha illallah, bahkan dibangkitkan nanti dari kubur kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa walidina, buat kita dan juga buat orang tua kita. Ini orang tua kita. Wa walidina. Ya, kalau walidina ini ya artinya buat ayah ibu kita dan terus kakek nenek, terus atasnya kakek nenek lagi. Itu namanya walidina. Makanya jangan diganti dengan walidaina, jangan. Ya, kadang-kadang ada yang baca walidaina. Kalau walidaina artinya dipersempit, cuma sampai orang tua kita doang. Ayah dan ibu, ke atasnya enggak. Tuh, makanya kita harus tahu bahasa. Ya, kalau kita baca doa jangan suka ikut-ikutan. Ya, kadang-kadang Allah maghfir, ya Allah maghfir lana wali walidain. Jangan wali walidaina, wali walidina. Orang tua kita dulu pada ngajarin begitu. Ternyata saya baca-baca tuh di kitab-kitab, apa bedanya walidaina sama walidina? Kalau walidaina itu cuma terbatas pada ayah dan ibu, tok udah segitu, ke atasnya enggak. Tapi kalau kita bilang walidina, tuh walidina itu masuk terus, ya ke atas, kakeknya, neneknya, terus dari kakek nenek apalagi kumpinya sampai terus. Tuh, makanya kita bacanya walidina. Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayikhina. Ya, ini kadang-kadang ada orang sok gaya. Allahumma ighfir lana wali walidaina. Tanya tuh apa bedanya walidina dengan walidaina? Ya, kalau ngaji ngerti ntar dia. Ya, kalau kagak ngaji kagak ngerti. Ya, apa bedanya walidina dengan walidaina? Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau walidina maknanya lebih luas gitu, terus ke atas. Kalau walidaina udah cukup sampai ayah ibu doang, kakeknya kagak, neneknya kagak. Tuh begitu. Makanya bacanya ya wawalidina. Ya, dan juga kedua orang tua kita terus sampai ke atas. Ya kakek kita, nenek kita, kakek dan nenek punya ayah, itu juga masuk kumpi kita semuanya. Ya terus ada kumpi, ada buyut, ada apa lagi dah tuh. Ya sampai semuanya ke atas. Ya walidina, wa ahbabina, dan ahbabina, kekasih-kekasih kita. Ya orang-orang yang kita cintai itu namanya ahbab. Ya ahbabina, orang-orang kita cintai semuanya.
wal muslimin, baru orang Islam secara umum. Itu kita kalau berdoa kan begitu. Pertama buat diri kita dulu. Habis buat diri kita, buat orang tua kita, terus ke atas. Orang-orang kita cintai, baru orang Islam. Ya, secara umum begitu. Itu kalau berdoa begitu. Ya, jadi untuk diri kita dulu. Ya, Allahumma gfir lana dzunubana, kita. Ya, wali-walidina, orang tua kita, terus keturunannya. Ya, wali ahbabina tuh guru-guru kita, wali masyayikhina, guru-guru kita semuanya, muallimina, muallim sama guru, muallimina tuh. Ya, wali masyayikhina, wali muallimina, wali man lahu haqqun alaina, wali man ahabba wa ahsan ilaina. Itu namanya ahbab. Ahbab itu artinya orang-orang yang kita cintai. Kita punya teman, sahabat, tetangga, jamaah. Itu orang-orang kita cintai, masuk dah tuh wali ahbabina. Ya, nah baru umum walil muslimin wal muslimat. Ini doa kita sampaikan buat mereka semuanya, orang-orang muslim, laki maupun yang perempuan. Itu begitu. Makanya kalau dari segi ibadah, ya kita harus utamakan diri kita. Gitu. Makanya kalau kita ya sholat, itu sop yang pertama buat siapa? Buat yang pertama kali datang. Kita sholat nih, ayo. Ya, sop yang pertama. Jangan malah kita nyuruh orang di sop pertama, kita di belakang. Salah. Ya, kita ayo. Ya. Jadi sop yang pertama. Ini masalah begini nih nggak boleh isar. Saya mah gampang di belakang aja. Ibadah nggak boleh. Kalau ibadah kita duluan. Ya. Jadi kalau isar itu materi dunia. Kalau masalah materi dunia boleh orang lain dulu. Dapat berkat. Ya teman kita belum dapat berkat. Nah ini berkat yang kita dapat kita kasih teman kita boleh. Ente dulu udah gampang. Ya sentar ada. Nah begitu. Jangan kalau berkat gua dulu. Lu mentar belakangan. Kalau berkat boleh. Kita utama kita nih. Kebetulan lagi ada acara ya misalnya ya kita diundang tasyakuran. Nih di samping kita di pojok duduknya. Ya, ini berkat baru sampai kita doang. Ini belum nih. Ya, itu kalau bisa kita geser buat teman kita dulu. Ente belum, saya gampang. Ente dulu. Begitu. Itu boleh tuh yang begitu, isar namanya. Ya, kita utamakan orang lain dulu. Tapi kalau ibadah jangan orang lain dulu, kita dulu. Ya, sop yang pertama kita dulu. Ya, kita dulu yang harus kita utamakan. Nah, seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini penting. Ini penting. Ya, jadi harus benar-benar ya kita ya utamakan. Kalau materi-materi nggak apa-apa buat orang lain dulu. Ya, kalau untuk masalah ibadah ya buat kita, diri kita utamakan. Itu Nabi ngajarinya begitu. Ya, makanya kalau doa begitu. Ya buat kita dulu, ya habis itu baru walidina wa ahbabina wal muslimin. Amin. Barulah kita baca amin. Amin itu artinya terimalah. Istajib. Amin. Ya, terimalah. Ya, jadi artinya terimalah itu istajib. Terimalah ya Allah. Itu namanya amin. Ya, amin itu ada logotnya, ada amin. Nah, begitu. Ada yang modelnya dipendekin, amin. Ya. Ada lagi ya pakai imalah, emin. Nah, boleh. Emin boleh. Ya. Kalau kita dalam sholat biasanya agak panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka jamaah ya amin. Biasanya panjang ya, panjang. Tapi kalau doa enggak, jangan begitu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jangan. Ya yang pendek. Amin. 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 Segitu aja. Nah, ada lagi yang ketiga. Ya, itu imalah. Pakainya emin. Boleh. Emin. Emin.
Amin. Boleh itu. Jadi bahasa terkait tentang amin. Artinya apa sih amin itu? Istajib. Terimalah. Ya, bahasanya itu namanya ya isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr. Ya, jadi amin, amin, amin. Nah, itu boleh dibaca seperti itu. Jadi kalau orang berdoa kok baca amin, maksudnya terimalah ya Allah. Istajib ya Allah. Terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah. Itu namanya amin, amin. Ya, kalau kita udah baca amin tuh, ya mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai sini kali Bapak Saudara ya. Ya nanti baru waqala sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.